Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muslimah dengan NIM 230705125. Baik, di sini saya akan menjelaskan proyek buat saya, yaitu membuat aplikasi klasifikasi citra kendaraan menggunakan metode deep learning dan transfer learning MobileNet V2. Nah, jadi dataset yang saya gunakan itu terdiri dari 3 kelas. Ada bikes, cars, dan motorcycle. Nah, jadi tujuan dari aplikasi yang saya buat ini untuk mengenali jenis kendaraan dari sebuah gambar secara otomatis. Baik, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita perlu menghubungkan Google Colab dengan Google Drive-nya dengan menggunakan kode berikut. Nah, karena di sini saya sudah menjalankannya, di sini sudah terhubung ya Google Drive-nya ke Colab. Nah, langkah selanjutnya itu ada menentukan lokasi dataset. Nah, pada bagian ini kita menggunakan untuk menentukan lokasi folder datasetnya. Nah, jadi dataset yang digunakan di sini terdiri dari 3 folder ya. Yang pertama itu ada cars, motorcycle, dan bikes. Nah, langkah selanjutnya itu mengimport library-nya. Nah, pada tahap ini saya akan mengimport berbagai library yang dibutuhkan. Contohnya seperti TensorFlow ini digunakan untuk membangun model deep learning, dan Matplotlib ini digunakan untuk visualisasi grafik nantinya. Sedangkan NumPy ini digunakan untuk pengolahan data numerik. Nah, selanjutnya di sini kita membagi dataset menjadi training dan validasi. Nah, di sini bisa dilihat ya, di sini ada 2300 files dari 3 kelas. Nah, digunakan 1854 untuk training dan 463 untuk validasi atau validation. Yang mana dataset ini dibaca secara otomatis dari folder. Data kemudian dibagi menjadi data training 80% dan data validation 20%. Data training ini kan digunakan untuk melatih model, sedangkan data validasi digunakan untuk mengukur performa model. Nah, langkah selanjutnya itu menampilkan contoh gambar dataset. Nah, pada bagian ini program akan menampilkan 4 contoh gambar dari masing-masing kelas. Tujuannya agar kita dapat melihat isi dataset yang akan digunakan untuk proses pelatihan. Di sini bisa dilihat, di sini bike ada 4 gambar, cars ada 4, motorcycle ada 4. Nah, langkah selanjutnya membagi dataset menjadi training dan validasi. Nah, di sini kita bisa melihat image size 160, batch size 16. Jadi, untuk ukuran gambar diubah menjadi 160 kali 160 piksel agar sesuai dengan kebutuhan model MobileNet V2. Sedangkan batch size-nya itu digunakan untuk menentukan jumlah gambar yang diproses dalam 1 kali pelatihan. Di sini kita bisa lihat hasilnya, berapa banyak yang digunakan untuk training dan berapa banyak yang digunakan untuk validasi. Nah, langkah selanjutnya itu ada TransDS. Jadi fungsi dari kode ini itu digunakan untuk mempercepat proses training dengan menyiapkan data berikutnya sebelum data saat ini selesai diproses. Langkah selanjutnya itu kita bisa membuat model transfer learning MobileNet V2. Jadi pada proyek ini saya menggunakan MobileNet V2 yang merupakan model transfer learning yang sudah dilatih sebelumnya menggunakan jutaan gambar pada dataset ImageNet dengan menggunakan transfer learning. Jadi proses training menjadi lebih cepat dan akurat.
Nah, di sini juga menggunakan data augmentation. Jadi, data augmentation ini digunakan untuk menambah variasi data secara otomatis. Misalnya nih, membalik gambar, memutar gambar, dan memperbesar gambar. Teknik ini membantu model agar lebih mampu mengenali objek dalam berbagai kondisi. Nah, selanjutnya ada juga menambahkan layar klasifikasi. Ini ya kodenya. Jadi fungsinya itu setelah fitur gambar diekstraksi oleh MobileNet V2, saya akan menambahkan beberapa layar tambahan untuk melakukan klasifikasi ke dalam 3 kategori kendaraan yang ada. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan model compile. Pada tahap ini ditentukan optimizernya. Jadi fungsi loss dan metrik evaluasi optimizer Adam digunakan untuk mempercepat proses pembelajaran model. Nah, di sini kita bisa lihat outputnya. Sini ada total parameternya, trainable, dan non-trainable-nya. Selanjutnya itu ada training tahap 1. Nah, pada training tahap 1 ini MobileNet dibekukan sehingga hanya layar tambahan yang dilatih. Tujuannya itu agar model dapat menyesuaikan diri dengan dataset kendaraan yang digunakan. Nah, jadi pada tahap ini dilakukan evaluasi sebanyak 5 kali. Jadi semakin banyak evaluasi itu semakin banyak kesempatan model untuk belajar mengenali pola pada gambar kendaraan. Di sini saya hanya melakukan 5 kali evaluasi saja. Selanjutnya ada training tahap 2 atau fine tuning. Jadi setelah training tahap pertama selesai, itu kita lakukan fine tuning sebanyak 3 kali evaluasi. Ini sebanyak 3 kali evaluasi. Jadi pada tahap ini sebagian layar MobileNet dibuka kembali agar model dapat belajar lebih detail dari dataset kendaraan yang digunakan. Sini. Selanjutnya itu menggabungkan history training. Nah, jadi pada history dari training tahap pertama dan kedua itu digabungkan sehingga total epoch menjadi 8 epoch. Yang pertama tadi kan kita melakukan 5 kali epoch dan yang kedua melakukan 3 kali epoch. Maka totalnya itu 8 epoch. Nah, data ini nantinya akan digunakan untuk membuat grafik akurasi dan loss. Selanjutnya di sini ada grafik akurasi. Jadi pada bagian ini digunakan untuk menampilkan grafik akurasi selama proses training. Jadi grafik ini memperlihatkan perbandingan antara akurasi data training dan data validasi pada setiap epoch dan tujuannya untuk melihat apakah performa modelnya itu meningkat selama pelatihan atau enggak. Nah, ini outputnya kita bisa melihat grafik akurasi modelnya seperti ini. Jadi dari grafik ini terlihat bahwa akurasi trainingnya dan validasi itu terus meningkat hingga mendekati 100% yang menunjukkan model mampu mengenali kendaraan dengan sangat baik. Nah, selanjutnya ada grafik loss. Nah, pada grafik loss ini pada bagian ini digunakan untuk menampilkan grafik loss-nya atau tingkat kesalahan model selama training. Jadi grafik ini membantu melihat apakah model semakin baik dalam melakukan prediksi atau tidak. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya. Nah, dari grafik ini terlihat nilai loss-nya semakin menurun. Jadi, hal ini menunjukkan kesalahan model semakin kecil dan proses pelatihan berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya di sini ada evaluasi model. Nah, setelah training selesai, model ini diuji menggunakan data validasi. Nah, hasil yang diperoleh adalah validasi akurasi sebesar
99,14%. Sini ya, kita bisa lihat. Artinya dari 100 gambar, sekitar 99 gambar berhasil diklasifikasikan dengan benar oleh model. Nah, sedangkan nilai lossnya sebesar 0,054%. Jadi di sini menunjukkan tingkat kesalahan model yang sangat rendah. Nah, selanjutnya itu ada confusion matrix dan classification report. Jadi, confusion matrix ini digunakan untuk melihat jumlah prediksi yang benar dan salah pada setiap kelas. Sedangkan classification report itu menampilkan nilai precision, recall, dan F1 score untuk mengukur performa model secara lebih detail. Nah, di sini kita bisa melihat outputnya, ini hasilnya. Ini prediksinya ya dari bike, course, sama motorcycle. Nah, di sini kita bisa melihat angka dari klasifikasinya dan akurasinya seberapa bagus. Nah, selanjutnya ada fungsi prediksi satu gambar. Nah, pada tahap ini, model digunakan untuk memprediksi gambar kendaraan yang diambil dari dataset. Program akan menampilkan hasil prediksi beserta tingkat kepercayaannya. Nah, selanjutnya kita bisa uji dengan gambar dari dataset. Nah, di sini coba kita ulang jalanin ya. Nah, di sini dia bisa mendeteksi motorcycle 99,99%. Coba kita ubah menjadi bike ya. Sangat. Nah, di sini dia bisa memprediksi bike sebesar 100%. Berarti prediksinya bagus ya. Coba course. Nah, di sini course juga 100%. Langkah selanjutnya kita bisa mencobanya dengan mengupload gambar dari laptop. Nah, sini saya sudah menjalankannya. Coba kita ulang sekali lagi. Nah, di sini kita pilih. Nah, seperti ini kita bisa melihat prediksinya sangat bagus, yaitu course 100%. Selanjutnya kita bisa simpan model final. Nah, model yang telah dilatih disimpan ke Google Drive sehingga dapat digunakan kembali tanpa perlu melakukan training ulang. Nah, di sini model berhasil disimpan ke model klasifikasi kendaraan mobile final. Selanjutnya ada prediksi tanpa training ulang. Nah, di sini coba kita jalankan. Nah, upload ya. Jadi pada tahap ini model itu yang sudah disimpan dimuat kembali dari Google Drive. Selanjutnya kita dapat mengunggah gambar baru dan sistem akan melakukan prediksi secara otomatis tanpa perlu mengulangi proses training. Nih, coba kita masukin gambarnya. Nah, di sini dia bisa memprediksi motorcycle-nya sebanyak 47%. Nah, jadi sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.